Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Saya tidak membayangkan apabila saya hidup di zaman Tuhan Yesus Kristus. Apakah saya sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat manusia? Karena secara duniawi Tuhan Yesus Kristus adalah hanya anak tukang kayu, bukan anak tokoh, bukan anak pejabat, bukan anak rohaniwan, dan barangkali Tuhan Yesus Kristus juga tidak memiliki pendidikan tinggi, termasuk sekolah tinggi teologi. Namun kemudian faktanya Tuhan Yesus Kristus dapat mengajar dengan kewibawaan, melebihi ahli-ahli Taurat dan tokoh-tokoh agama di saat itu. Kemudian Tuhan Yesus Kristus juga dapat menyembuhkan, dapat membuat mukjizat, dapat mengusir setan yang tidak dilakukan oleh para tokoh agama ahli Taurat di masa itu. Dan kemudian Tuhan Yesus Kristus juga dapat membangkitkan orang mati. Selain itu, Tuhan Yesus Kristus juga mengajarkan ajaran yang sungguh-sungguh memiliki spiritualitas yang tinggi, yang sebenarnya di dalam kitab Perjanjian Lama banyak ayat-ayat yang dipergunakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam pengajarannya. Dan kemudian Tuhan Yesus Kristus hidupnya sungguh-sungguh menjadi cerminan, menjadi panutan dan teladan di masyarakat pada waktu itu. Jadi Tuhan Yesus Kristus telah memberikan panutan yang sempurna, dapat mengajar lebih berwibawa daripada para ahli-ahli Taurat dan juga imam-imam kepala di masa itu. Kemudian Tuhan Yesus Kristus juga dapat menyembuhkan, dapat membuat mukjizat, dapat mengusir setan yang tidak dilakukan oleh para ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat, juga imam-imam kepala di saat itu. Kemudian Tuhan Yesus Kristus juga hidupnya sesuai dengan apa yang diajarkan. Jadi Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya pada waktu itu. Sehingga mengapa Tuhan Yesus Kristus mendapatkan kehormatan di banyak masyarakat pada waktu itu. Karena Tuhan Yesus Kristus tidak membedakan status sosial. Bahkan Tuhan Yesus Kristus berbela rasa kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang pendosa, seperti pemungut cukai, penjina, kemudian juga penjahat. Sehingga pada saat itu Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan diharapkan menjadi raja yang membawa damai sejahtera menurut pemikiran duniawi. Nah, kemudian ternyata Tuhan Yesus Kristus dipandang membawa harapan baru, membawa keteladanan baru, dan itu diakui oleh banyak masyarakat di waktu itu. Tetapi ternyata justru oleh para ahli agama, ahli Taurat, para tua-tua, imam kepala, Tuhan Yesus Kristus tidak disukai. Jadi Tuhan Yesus Kristus tidak disukai karena para tokoh-tokoh agama dengki dan iri kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi para tokoh agama, ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam kepala yang setiap hari, setiap saat membaca firman Tuhan, hafal tentang firman Tuhan, tetapi sekadar menjadi hafalan dan tidak mengubah jiwanya.
Sehingga justru imam-imam kepala, para ahli Taurat, para tokoh agama tua-tua yang setiap hari membaca Alkitab Perjanjian Lama dan mengajarkan, namun justru tidak mengubah karakter jiwanya, tidak mengubah rohnya, tetapi justru melontarkan, mengekspresikan kedengkian, keirian, kebencian, kemarahan, dan kemudian karena itu para ahli-ahli Taurat, para tokoh-tokoh agama, imam kepala, para tua-tua membunuh Tuhan Yesus Kristus. Mereka tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan para tokoh agama tersebut tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi teladan dan kemudian menjadi populer. Begitu banyak umatnya yang selalu mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Jadi para tokoh agama telah merancang pembunuhan atas Tuhan Yesus Kristus, namun sebenarnya mereka takut karena setiap hari Tuhan Yesus Kristus dikelilingi oleh begitu banyak orang. Jadi tidak berani para tokoh agama tersebut untuk membunuh Tuhan Yesus Kristus secara terang-terangan. Dan kemudian ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama, imam-imam kepala, para tua-tua yang sudah merancang pembunuhan terhadap Tuhan Yesus Kristus, kemudian juga merancang dengan cara kelicikan. Bagaimana kemudian juga menyuap Yudas, kemudian juga menyuap para tentara dan sebagainya. Para imam-imam kepala, para ahli-ahli Taurat, para tokoh-tokoh agama yang tahu tentang agama, tahu tentang ajaran agama, namun justru melakukan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dia ajarkan. Para tokoh agama, para ahli Taurat, para imam-imam kepala, para tua-tua tidak peduli apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah dibaca setiap hari, yang mengajarkan tentang kebenaran, justru mereka tidak melakukannya, tidak memperdulikannya, namun karena kedengkian, kebencian, iri hati, kemudian mereka panas hati, menjadi marah, begitu bencinya, sehingga para ahli Taurat, para imam kepala, para tua-tua menjadi lupa diri dan kemudian menganiaya dengan puasnya atas Tuhan Yesus Kristus, bahkan kemudian menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Mereka puas, saudara-saudaraku. Padahal mereka adalah tokoh-tokoh agama yang berpendidikan. Mereka memiliki kekuasaan, kehormatan, mereka memiliki kepandaian, tetapi justru mereka tidak melakukan, justru apa yang dilakukan adalah berlawanan dengan kebenaran karena mereka takut akan kekuasaannya, takut akan kepopularitasannya akan diambil alih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia begitu puas bisa menganiaya dan kemudian membunuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu saudara-saudaraku, saya berpesan kepada saudara dan saya, marilah kita sungguh-sungguh harus hati-hati dan waspada. Mungkin saat ini kita menjadi tokoh Kristen, mungkin saat ini kita menjadi tokoh kerohanian, menjadi tokoh di gereja, hafal firman Tuhan. Kita sering mengirimkan renungan-renungan harian, mengirimkan ayat-ayat Alkitab. Seperti saya juga mengirimkan video-video seperti yang saya rekam seperti saat ini. Tetapi kalau itu tidak mengubah diri saya, itu menjadi percuma. Apalagi kemudian apabila saya menjadi orang yang sombong, angkuh, merasa menjadi lebih baik dari orang lain, dan kemudian saya memiliki kebencian, dengki iri, hati saya menjadi panas, maka itu menjadi percuma, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus Kristus sudah berpesan,
di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 bahwa di suatu saat nanti di akhir zaman, di saat Tuhan Yesus Kristus datang lagi ke dunia ini, maka banyak orang Kristen yang ketika hidupnya nampak rohani, nampak soleh, nampak kudus dan suci, namun akan ditolak oleh Tuhan karena hatinya ada kebencian, kedengkian, iri hati, kemarahan, dendam, dan sebagainya. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita belajar dari para tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, tua-tua yang merasa lebih hebat dari masyarakat yang lain, merasa menjadi tokoh yang terhormat, namun justru dia lupa bahwa ketokohan dan kehormatan itu bukan karena kekuasaannya, bukan karena kedudukan mereka sebagai ahli agama. Tapi sebenarnya dia harus sadar bahwa kehormatan tidak sama dengan kedudukan dan posisi, saudara-saudaraku. Bukan keahlian di dalam bidang agama, tetapi adalah perbuatan, atau apa yang dikatakan harus sesuai dengan perbuatan. Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupnya telah hidup sesuai dengan apa yang diajarkannya. Hidup benar sesuai dengan ajaran yang benar. Dan kemudian Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang suci, kudus, yang berkenan di hadirat Tuhan, kemudian memiliki kewibawaan, karisma karena perbuatannya. Dan kemudian Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa juga dapat membuat mujizat, dapat menyembuhkan, dapat mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Para ahli Taurat, para tokoh agama, imam-imam kepala, para tua-tua melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun mereka ditutupi, dibutakan pikiran hatinya oleh karena kedegilan hatinya, oleh karena kedengkian, keirian, kemarahan, kebencian, sehingga mereka lupa hal-hal yang prinsip yang mereka telah ajarkan. Hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Hidupnya tidak sesuai dengan apa yang telah mereka miliki, kepandian, pengetahuan tentang kerohanian, tentang agama. Mereka pandai, tetapi dia tidak melakukannya. Jadi marilah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita sungguh-sungguh dapat meneladani akan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan Tuhan Yesus Kristus adalah teladan bagi kita. Kita jangan hidup seperti para ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, tua-tua, yang dia menjadi angkuh dan sombong karena merasa pandai, merasa pintar, karena posisi dan kedudukannya, bukan karena apa yang diperbuatnya, sehingga mereka tidak berkenan di hadirat Tuhan. Jadi Tuhan Yesus Kristus disalib oleh karena kedengkian, iri hati, kebencian para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan imam-imam kepala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.